Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang mengasihi Tuhan yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Habakuk, pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini bagian firman Tuhan yang hari ini kita renungkan di bawah satu tema, meskipun aku meratap. Mungkin saudara akan berkata ini sangat kontras dengan tema konten yang lalu tentang pujilah Tuhan hai jiwaku. Namun sebenarnya ini merupakan tema yang memberikan keseimbangan antara memuji Tuhan dengan kondisi meratap. Apakah ini sesuatu yang kontras? Sesungguhnya kita akan memperhatikan. Kalau kita menyimak pembacaan dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 18 ini, sesungguhnya ini merupakan konklusi atau kesimpulan dari mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Maka hari ini kita akan coba melihat di dalam tema meskipun aku harus meratap. Mengapa saya menegaskan tema ini? Karena percaya atau tidak, kita harus menerima bahwa ada pandangan yang berkata bahwa memiliki segala sesuatu, kesenangan, kesehatan, kemakmuran, itu menjadi indikator bahwa kita ini menjadi orang yang beriman. Maka sebaliknya, kalau kita tidak memiliki kesenangan secara tanda kutip, apakah itu duniawi, surgawi, apakah kita tidak memiliki kemakmuran, kesuksesan, atau kita tidak sehat, itu berarti kita tidak memiliki iman. Apakah pandangan atau konsep teologi kemakmuran ini memiliki dasar Alkitab? Sekali lagi, melalui pembacaan kita hari ini, kita akan melihat. Yang pertama kita akan lihat dari bagian konklusi dari ayat yang ke-17 sampai 18. Kita melihat dalam bagian itu bahwa sesungguhnya ratapan selalu berakhir dengan sukacita atau ucapan syukur. Maka dengan demikian, sesungguhnya tema meskipun aku harus meratap, kita harus memahaminya dalam konteks yang alkitabiah. Jadi ratapan yang sesungguhnya ini bukanlah ratapan karena kesalahan, bukan karena dosa, tetapi lebih kepada perkenanan Tuhan atas ujian yang kita hadapi. Yang pertama yang bisa kita lihat dalam bagian ini, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat kita meratap? Kalau kita memahami atau mempelajari puisi, kitab-kitab puisi, khususnya kitab Mazmur, salah satu bentuk atau genre dari kitab Mazmur disebut dengan Mazmur ratapan. Dan di sana kita bisa memahami, mempelajari. Saudara yang belum menyaksikan tayangan mempelajari kitab Mazmur di Boker Top Channel, silakan saudara bisa membuka link, nanti saya akan tampilkan apa makna ratapan di dalam kitab puisi. Nah, kalau kita memperhatikan di situ, maka kita akan melihat
ada beberapa unsur yang tetap di dalam satu kitab ratapan. Sekali lagi pada judul atau tema atau subtema yang kita lihat, apa yang membuat kita meratap? Kalau kita memperhatikan pada kitab Habakuk ini secara keseluruhan, maka kita akan bertemu bahwa salah satu yang membuat Nabi Habakuk meratap sebagai perwakilan dari bangsa Israel pada waktu itu adalah Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, mungkinkah Tuhan membuat kita meratap? Dan saya akan katakan yes, dari teks ini. Karena kalau kita memperhatikan, ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak dapat dipahami oleh Nabi Habakuk. Misalnya kalau kita memperhatikan di dalam pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Di sana Nabi Habakuk menjelaskan ketidakpahamannya tentang perbuatan Tuhan. Mengapa orang-orang benar justru mengalami aniaya dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Bangsa pilihan Tuhan justru ditindas oleh bangsa-bangsa. Khususnya di sana disebut bangsa Kasdim. Mereka justru kelihatan semakin subur dan makmur. Sementara bangsa pilihan Tuhan, umat Israel, justru terperosok dan menjadi korban, tanda kutip. Kemudian kalau kita memperhatikan juga, misalnya di pasal-pasal itu, ada banyak perbuatan Tuhan yang tidak dapat dipahami. Ya, misalnya dalam pasal 1 ayat di dalam pasal 1 ayat yang ke-6 justru Tuhan berkata, Ia yang membangkitkan musuh-musuh untuk menindas umat Tuhan. Inilah sebenarnya salah satu alasan mengapa Nabi Habakuk meratap. Ada begitu banyak kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ini mungkin juga menjadi fakta di dalam kehidupan kita. Kenapa orang percaya harus menderita? Kenapa orang percaya harus mengalami sakit penyakit? Kenapa orang percaya harus mengalami krisis? Mengapa justru orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tumbuh subur dan makmur? Bahkan seolah-olah dibiarkan Tuhan untuk menindas orang-orang yang percaya. Ini pengalaman di dalam sejarah kita maupun dalam sejarah gereja berabad-abad. Gereja berada dalam hambatan, tindasan. Namun kita perhatikan, justru ketika dia dihambat, pada saat yang sama itulah ya akarnya merambat terus-menerus. Jadi yang pertama, apa yang membuat kita meratap? Itu jelas adalah Tuhan dari ayat-ayat ini. Kalau kita memperhatikan misalnya dari pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan 4. Di situ jelas sekali Habakuk mengungkapkan ketidaktahuannya, kebingungannya tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengapa sepertinya Tuhan membiarkan dia dan umat yang disayangi mengalami penindasan sedemikian rupa? Bahkan di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Di situ juga Nabi Habakuk mempertanyakan seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Ini yang kita lihat. Ya, sehingga kelihatan kejahatan demi kejahatan justru berkembang dan membuat umat Tuhan semakin mengalami banyak penganiayaan. Saudara, apakah kiranya yang menjadi tujuan Tuhan melalui kondisi yang membuat umatnya meratap pada waktu itu? Namun kalau kita memperhatikan, tentu kita akan mengerti situasi-situasi seperti inilah sebenarnya yang seharusnya membuat umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat mengalami progres pertumbuhan yang luar biasa. Ada satu ilustrasi ketika seorang kapten kapal diwawancarai ya oleh seorang reporter yang sengaja naik di kapal pesiar pada waktu itu. Kemudian dia berkata, "Cap, keadaan manakah dalam pengalaman kapten menakodai kapal ini
yang paling berbahaya. Tanpa diduga, jawaban kapten ini berkata, keadaan yang paling membahayakan atau mengkhawatirkan saya sebagai nahkoda kapal, sebagai kapten, sebagai pemimpin dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain adalah ketika lautan itu tenang dan teduh. Tentu ini menimbulkan pemikiran atau logika yang mungkin terbalik. Kemudian dia lanjutkan, karena pertanyaan itu kemudian ditanyakan, mengapa seperti itu? Kemudian kapten ini bilang, tetapi sesungguhnya keadaan ketika ada angin, ketika ada ombak, ketika ada badai, itulah waktu yang sangat menyenangkan bagi saya dan suatu keadaan yang paling aman bagi saya. Kemudian dia memberikan alasan, mengapa keadaan yang tenang, tidak ada tanda-tanda perubahan cuaca dan sebagainya itu menjadi satu keadaan yang mengkhawatirkan. Karena kemudian kapten ini berkata, karena pada saat itu, termasuk saya, semua anak buah kapal ini akan mungkin merasa terlelap karena tidak ada yang dikhawatirkan, karena tidak ada tantangan, sehingga kondisi mereka tidak siap siaga. Tetapi ketika ada ombak, ketika ada badai, ketika ada satu situasi yang tidak menguntungkan, itu adalah keadaan yang paling aman karena seluruh kru kapal ini, mulai dari pimpinan dari saya sampai pimpinan yang terendah, itu ada dalam kondisi siap siaga yang membawa kapal ini selamat sampai kepada tujuan. Saudara, ilustrasi ini sangat menarik. Dan ini juga yang menjadi jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk. Meskipun aku harus meratap, namun kita harus tahu, meratap di sini bukan meratap dalam kekonyolan, meratap bukan karena dosa, tapi karena Tuhan izinkan satu persoalan, satu penindasan, satu kondisi yang tampaknya keadilannya terbalik untuk mendidik Nabi Habakuk, tetapi sekaligus mendidik umat Tuhan pada waktu itu. Pertanyaan bagi kita yang kedua, sebagai subjudul yang kedua dari tema ini, bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita menderita dan kita meratap? Maka ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, sangat jelas di sana. Ketika aku meratap, ketika saudara meratap, ketika mengalami tekanan demi tekanan, maka solusi yang pertama dan yang terutama dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Artinya apa? Dia tidak mencoba mengandalkan kekuatannya, tapi alamat yang jelas berseru kepada Tuhan. Itulah jalan keluar yang pertama dan yang terutama. Meskipun dalam konteks ini seolah-olah Tuhan diam, tapi ketika kita berseru, berdoa, bertekun, menyadari bahwa Tuhanlah sebagai sumber kekuatan, maka itulah solusi yang pertama dan yang terutama. Ketika saudara dan saya diperhadapkan kepada banyak persoalan, persoalan ekonomi mungkin, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, persoalan masalah kesehatan dan sebagainya. Kita mungkin telah berdoa berkali-kali, tetapi toh belum dijawab Tuhan. Ini bisa membingungkan kita, sehingga kita terus meratap. Tapi yang pasti, Tuhan tidak pernah tertidur. Ini yang pertama. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam Mazmur pasal 13, berkali-kali Daud berkata, ya, Tuhan, berapa lama lagi? Artinya, proses berseru itu tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi bertalu-talu. Sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya, dalam Injil Matius, ketika dia menjelaskan bagaimana murid-murid harus berdoa. Maka dia katakan, seorang sahabat yang datang pada waktu malam,
dia mengganggu, dia mengetuk pintu sahabat yang telah tertidur. Tapi karena sahabat itu adalah sahabatnya, maka dia membukakan pintu. Bertalu-talu, berdoa dengan tidak malu. Ini yang pertama yang bisa kita lihat. Saya tidak tahu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang engkau alami hari ini? Apakah engkau sedang meratap sesuai dengan tema kita hari ini? Tapi saya mau katakan kepada saudara, mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Yang kedua, mengapa saudara berseru? Apa saudara berdoa karena latah? Apa doa saudara karena basa-basi? Tidak. Karena dalam pasal 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Solusi yang kedua, yang tidak kalah penting, adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Iman percaya di sini bersifat aktif, mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita masih mengingat satu teladan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh hambanya yang takut akan Tuhan yang bernama Ayub. Bertubi-tubi secara drastis, secara frontal, pencobaan demi pencobaan, seluruhnya ludes. Tapi kita tahu ending dari cerita itu. Tuhan sendiri mempermuliakan hambanya karena Ayub juga memiliki iman percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, melalui renungan ini saya ingin katakan, iman kita akan sangat menentukan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan kita di hadapan Tuhan. Iman itu berarti aktif dan terus-menerus mempercayakan diri. Mengapa kita beriman? Karena kita sadar kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya hal-hal yang bisa membuat kita keluar dari persoalan kita, kecuali Dia yang adalah Allah kita yang hidup. Yang ketiga, sebagai bagian dari renungan firman Tuhan, meskipun aku harus meratap, maka percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau saudara perhatikan, semua kebingungan, semua kegundahan, semua ketidaktahuan yang pada awalnya dialami oleh Nabi Habakuk. Dia tidak melihat sesuatu yang menjanjikan. Tetapi ketika dia melihat, ketika Tuhan berkata dan dia percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan itulah saudara yang kita baca tadi. Namun ini tolak titik tolak ya. Karena apa? Karena kalau saudara perhatikan krisis penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu adalah satu penderitaan yang luar biasa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba dan domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi. Saudara tahu? Penghidupan, sumber hidup secara manusiawi itu porak-poranda. Kita tahu kehidupan bangsa umat Tuhan pada waktu itu bersumber dari pertanian, dari ladang, dari hasil pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun, dan seterusnya. Dari ternak, dari kambing domba. Tetapi itu mengalami keterpurukan. Dan ini bukan krisis ekonomi yang biasa-biasa. Tapi ini krisis ekonomi yang komprehensif, yang lengkap. Tidak ada satu pun jalan keluar tanpa Tuhan. Lalu apa? 3 hal itu kita lakukan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka apa yang terjadi?
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mereka-mereka atau kita-kita yang meratap dan kita adalah anak Tuhan, pasti akan mengalami kemenangan karena kita berada di dalam Tuhan. Kiranya renungan singkat pada hari ini boleh kembali menguatkan kita apapun kondisi yang kita alami saat ini. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Salam.